warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perguruan Tinggi STK IPPGR Bangkalan, kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi, dan kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Riani. Nama saya Uswatun Hasanah. Nama saya Sarofa. Nah, di video kali ini kami akan membahas atau memberikan tutorial tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke video kali ini. Nah, di video pertama kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Nah, di mana masalah pokok ekonomi di sini penjelasannya sangat luas ya. Mungkin yang terlintas di pikiran kita masalah pokok ekonomi. Masalah ekonomi itu berhubungan dengan uang. Bisa jadi, bisa. Tetapi di sini penjelasan masalah pokok ekonomi di sini sangat luas ya. Di sini saya akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Di sini ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Baik, saya akan menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik terlebih dahulu. Masalah pokok ekonomi klasik. Masalah ekonomi itu merupakan beberapa hal atau masalah yang perlu kita pecahkan sebagai pelaku ekonomi. Nah, di sini masalah pokok ekonomi ini ada tiga poin yang akan saya bahas di dalam masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Nah, masalah pokok ekonomi klasik yang pertama yaitu produksi. Apa sih itu produksi? Produksi itu merupakan kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang. Nah, yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi ini pengrajin rotan. Nah, di sini yang awalnya rotan itu bahan mentah, kemudian kita olah menjadi bahan yang menciptakan nilai guna, seperti itu. Singkatnya, rotan itu kita olah menjadi kerajinan-kerajinan seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian masalah ekonomi klasik yang kedua yaitu konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi ini yaitu, nah di sini kan tadi dari teorinya yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Nah, contohnya ketika kita makan setiap hari, yang awalnya makanan itu penuh, kemudian kita memakannya sehingga makanan tersebut berkurang atau habis, seperti itu. Dan masalah ekonomi klasik yang ketiga yaitu distribusi. Apa sih itu distribusi? Distribusi ini merupakan kegiatan menyebarkan atau menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Contoh dari kegiatan distribusi ini ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang secara langsung ini sasarannya langsung ke pemakai atau ke konsumen. Nah, yang tidak langsung ini barangnya itu disalurkan ke tempat seperti toko, mall, dan tempat lainnya yang memerlukan barang tersebut. Tadi kita sudah membahas tentang masalah ekonomi klasik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah ekonomi modern. Nah, di mana masalah ekonomi modern di sini ada beberapa pembahasan. Nah, masalah ekonomi di sini kan merupakan beberapa hal atau masalah yang perlu dipecahkan sebagai pelaku ekonomi. Nah, masalah ekonomi modern yang akan saya bahas ada tiga, yaitu yang pertama what, yang kedua how, dan yang ketiga for whom. Baik, saya akan membahas yang pertama yaitu what. What yaitu apa. Barang apa yang harus diproduksi? Nah, yaitu barang yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu. Kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas ya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, di mana kita menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu. Yang kedua yaitu how, bagaimana sih cara kita memproduksinya. Cara memproduksinya yaitu dengan metode dan teknologi. Metode dan teknologi apa yang cocok untuk
atau yang ada di sekeliling kita. Kemudian dengan faktor produksi apa saja yang terlibat, yaitu faktor yang terlibat itu seperti faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian mesin atau pendidikan yang kita tekuni saat ini. Nah, yang ketiga yaitu for whom, untuk siapa. Untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Jadi, kita itu harus memahami suatu produksi. Yang perlu kita perhatikan, untuk siapa sih barang tersebut diproduksi. Misal kita menjual suatu produk untuk anak-anak, jadi kita harus fokus untuk mengkreasikan produk tersebut untuk anak-anak. Dan untuk siapa sih barang tersebut diproduksi, yaitu untuk semua orang, contohnya kalangan anak-anak, kalangan dewasa, ataupun kalangan orang tua, seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah pokok ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi, sistem yang mengatur tentang perekonomian di suatu negara. Apakah pemerintah tersebut sudah berperan dalam perekonomian tersebut atau sebaliknya? Selanjutnya ada 5 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Adapun karakteristiknya, yang pertama, tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Tujuan mereka berkegiatan produksi untuk bisa berjualan dan laku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua, skala produksi sangat kecil, yaitu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau keluarganya. Yang ketiga, kelebihan produksi ditukarkan dengan produksi dari unit ekonomi lain atau secara barter. Contohnya beras ditukarkan dengan jagung, kangkung, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pembagian kerja umumnya terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Contohnya, seorang petani fokus pada pertaniannya, sedangkan pemerintah begitu juga. Seperti menjadi ketertiban umum, semua kegiatan ekonomi diatur oleh masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas kurang. Tingkat kemakmuran rendah, dan kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sulit menerima perkembangan teknologi karena terikat adat istiadat. Selanjutnya itu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena sudah terletak rasa persaudaraan yang kuat. Kemudian yang kedua, hidup aman karena masih merasa keluarga. Dan yang terakhir, jarang terjadi kritis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi. Selanjutnya yang kedua, tentang sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi, semua sektor ekonomi yang diserahkan kepada pemerintah. Adapun karakteristiknya, yang pertama, penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Yang kedua, imbalan pada seseorang berdasarkan pada kebutuhan dasar bukan jasanya. Kemudian yaitu yang ketiga, adil. Adil, setiap orang mendapat imbalan yang sama. Dan yang terakhir, persoalan pokok ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Negara bertanggung jawab penuh pada kegiatan perekonomian. Pendapatan rata pada masyarakat. Kemudian kekurangan sistem ekonomi terpusat. Pertama, potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Sering terjadi monopoli dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, tentang sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar di sini, sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran pasar. Adapun karakteristiknya, yang pertama,
Faktor produksi dikelola dan dikuasai individu. Yang kedua, kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal. Yang ketiga, munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Yang keempat, peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran pasar. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando atau terpusat. Mengadopsi semua kelebihan yang ada pada sistem pasar dan sistem komando, dan membuang semua kelemahan dari kedua sistem tersebut. Adapun karakteristiknya, yang pertama, sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Badan Perencanaan Negara merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi yang berdasarkan nilai Islam universal. Adapun karakteristiknya, yang pertama, kepemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi untuk memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, lamanya kepemilikan manusia atas suatu benda terbatas, atas lamanya manusia itu hidup. Nah, yang ketiga, kerjasama antar pelaku kegiatan ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Nah, yang terakhir yaitu mencegah penindasan ekonomi atau distribusi kekayaan dengan tidak merata. Berdasarkan bunyi ayat dalam pasal 33 tersebut dapat diketahui karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi asas mendasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kedua, peran negara. Peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Yang ketiga, kemakmuran. Kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air Indonesia. Yang keempat, melarang adanya penguasa sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Yang kelima, perekonomian. Perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 perilaku utama, yaitu koperasi, BUMN atau daerah, dan BUMS. Yang keenam, jiwa dari pasal 33 Undang-Undang yang berdasarkan semangat sosial mendapatkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang terakhir, kebersamaan. Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 diantaranya yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi nilai dasar pertama yang wajib diwujudkan oleh setiap perilaku ekonomi Indonesia. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama lebih penting dibandingkan persaingan dalam melakukan kegiatan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong menjadi identitas penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga manfaat dari bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, keadilan. Keadilan menjadi hal penting dalam setiap kegiatan ekonomi Indonesia, sehingga setiap perilaku ekonomi dapat memperoleh bagian sesuai dengan prestasi kerjanya atau sesuai dengan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi.
Yang terakhir yaitu kemandirian. Kemandirian menjadi nilai dasar mencerminkan ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada perilaku ekonomi pesaing. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Like, Komen. and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.